Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnamawati, NPM 1007030317095 dari Fakultas Teknik, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Potensi Penerapan Infrastruktur Hijau dalam Upaya Mengurangi Genangan Banjir di Kawasan 11 Cisangkuy. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu kebutuhan lahan semakin tinggi, sedangkan luas lahan tidak mengalami perubahan sehingga terjadi alih fungsi lahan. Alih fungsi ini membuat daerah resapan air berkurang sehingga limpasan air bertambah, terutama jika perubahan penggunaan lahan ini terjadi di kawasan hulu. Maka akan menghasilkan limpasan air yang tinggi dan menyebabkan banjir di hilirnya. Salah satu kejadian banjir yang terjadi adalah banjir di Kecamatan Dayakolot, Kecamatan Bale Endah, dan Kecamatan Bojong Soang. Namun, banjir ini tidak hanya terjadi karena perubahan penggunaan lahan, melainkan karena kondisi topografinya yang relatif datar, serta kondisi ini juga merupakan dasar dari Danau Bandung yang merupakan muara dari pertemuan tiga sungai, yaitu Sungai Cisangkuy, Sungai Cikapundung, dan Sungai Citarum. Dua subdas yang menyuplai air terbanyak kepada Sungai Citarum adalah Subdas Cisangkuy dan Subdas Cikapundung. Berdasarkan profil BBWS tahun 2015, runoff dari Subdas Cisangkuy ini lebih tinggi daripada Subdas Cikapundung. Nah, upaya-upaya pemerintah yang sudah dilakukan dalam mengurangi genangan banjir ini adalah melalui Cisangkuy, di mana upaya tersebut dapat mereduksi lamanya banjir, tetapi ketika curah hujan tinggi, banjir tetap menggenang di kecamatan tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya upaya lain untuk mengurangi volume genangan banjir. Upaya yang dilakukan harus memiliki konsep untuk menyeimbangkan komponen alami dan buatan. Salah satu caranya dapat diwujudkan dalam bentuk infrastruktur hijau. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penerapan infrastruktur hijau dalam mengurangi genangan banjir di kawasan Sudas Cisangkuy. Pertanyaan penelitiannya yaitu, jenis infrastruktur hijau seperti apa sajakah, di mana sajakah sebaran lokasinya, dan bagaimana kemampuan infrastruktur hijau dalam mengurangi genangan banjir. Analisis pertama yaitu jenis infrastruktur hijau dan sebaran lokasi potensial. Ini menggunakan analisis intersect dan select by attribute dengan bantuan ArcGIS. Selanjutnya, analisis banjir rencana, dicari nilai curah hujan periode ulang ke sekian tahun. Selanjutnya, perhitungan limpasan permukaan ini menggunakan metode SCS atau Soil Conservation Service. Yang ketiga, analisis kemampuan infrastruktur hijau dalam mengurangi genangan banjir. Pertama-tama, melakukan perhitungan volume genangan banjir dengan menggunakan luasan yang didapat dari analisis pertama dan dilakukan analisis menggunakan metode SCS. Yang kedua, membandingkan volume genangan awal dengan genangan setelah adanya infrastruktur. Hasil yang didapat dari analisis jenis infrastruktur hijau dan sebaran lokasi, yaitu lokasi potensial kolam retensi dengan luas 12.428 hektar, kolam detensi dengan luas 12.428 hektar, dan vegetated filter strip dengan luas 1.264 hektar. Dari luas kolam retensi dan detensi tadi dilakukan kesesuaian dengan pola ruang, maka dihasilkan luas sebesar 5.547 hektar. Karena wilayah terlalu luas, maka diambil wilayah yang berdekatan dengan sungai untuk kolam detensi dan diambil 2 titik untuk kolam retensi. Selanjutnya, analisis banjir rencana dilakukan pengukuran dispersi, yang mana hasilnya didapat distribusi log person type 3. Kemudian dihitung curah hujan rencana periode ulang ke-10, yaitu 124,80. Setelah itu, perhitungan limpasan permukaan menggunakan metode SCS. Yang pertama dilakukan adalah mencari CNDAS, kemudian dihitung volume genangan awal yang menghasilkan nilai 25.686.001 meter kubik. Selanjutnya, volume banjir rencana akhir setelah dikurangi kapasitas adalah 20.854.101 meter kubik. Selanjutnya, analisis kemampuan infrastruktur hijau dalam mengurangi genangan banjir, maka dihasilkan persentase sebagai berikut.
Berdasarkan hasil tersebut, maka untuk dapat mengoptimalkan penggunaan infrastruktur hijau dilakukan kombinasi yang dipilih yaitu pembangunan kolam detensi dengan luas 5.547 hektar, kolam retensi dengan luas 8,7 hektar sebanyak 2 unit, dan vegetated filter strip seluas 1.264 hektar. Dan hasilnya ini akan mengurangi genangan sekitar 4 juta meter kubik dengan persentase sebesar 20,89%. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu pertama, terdapat 3 jenis infrastruktur hijau yang kriterianya sesuai dengan karakteristik das dan berpotensi untuk diterapkan, yaitu kolam detensi, dan vegetated filter strip. Dan berdasarkan kesesuaiannya dengan pola ruang, maka luasan kolam retensi dan detensi yang dapat dikembangkan adalah 5.547 hektar. Yang kedua, berdasarkan kedekatan lokasi dengan sungai, maka wilayah yang sesuai untuk dikembangkan kolam retensi dan detensi adalah 488,82 hektar dan tersebar di Kecamatan Pamengpeuk, Banjaran, dan Cangkuang. Titik lokasi yang dipilih untuk pengembangan kolam retensi berada di Desa Rancatungku, Kecamatan Pamengpeuk, dan Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran. Kemampuan infrastruktur hijau dalam mengurangi genangan banjir ini mendapatkan hasil sebagai berikut. Jika dilakukan kombinasi penerapan infrastruktur hijau, maka akan dihasilkan pengurangan sebesar 4 juta meter kubik dengan persentase sebesar 20,89%. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.